Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Risa Evitasari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan membahas tentang aksi nyata dari modul 1.1. Apa saja yang dibahas dalam video ini? Yang pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Yang keempat, foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, dimulai dari perencanaan, penerapan, hingga refleksi. Dan yang terakhir, testimoni dari rekan guru dan peserta didik yang terlibat dalam proses perubahan yang saya lakukan. Apa saja perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas? Setelah saya mempelajari modul ini, saya merasa bahwa selama ini saya belum maksimal dalam memimpin pembelajaran yang berpusat pada anak. Saya masih mendominasi pembelajaran sehingga potensi peserta didik tidak bisa keluar dengan maksimal. Dan selama saya melakukan perubahan di kelas, saya merasakan tantangan besar berada di depan mata saya. Saya merasa harus mampu secara bertahap merubah mindset dan perilaku diri agar dapat memfasilitasi peserta didik menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya melakukan perubahan kecil kontinu, terutama di model pembelajaran yang saya gunakan yang disesuaikan dengan karakteristik materi maupun karakteristik peserta didik. Selain itu, saya merasa bahwa saya banyak belajar tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara di modul ini, sehingga saya termotivasi untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Saya mulai secara bertahap melakukan perubahan sederhana dalam pembelajaran. Salah satunya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik merasa lebih nyaman belajar di kelas. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya pentingnya memberikan teladan yang baik bagi peserta didik, sekaligus mengubah target belajar bukan hanya sekedar mengajar, namun menuntun peserta didik. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan. Yang pertama, saya melaksanakan model pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, dan student center. Dan yang kedua, menggunakan media pembelajaran berbasis tipek yang mudah diakses peserta didik. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan. Yang pertama, saya melaksanakan model pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, dan student center. Dan yang kedua, menggunakan media pembelajaran berbasis tipek yang mudah diakses peserta didik. Praktik baik yang telah saya lakukan dalam menerapkan modul ini dimulai dari tahap perencanaan. Yang pertama yaitu berdiskusi dengan rekan sejawat, terutama guru dengan mapel yang sama. Dan tahap perencanaan yang kedua yaitu dengan membuat perangkat pembelajaran yang dibutuhkan. Setelah tahap perencanaan usai, tahap berikutnya yaitu tahap pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, saya menggunakan model pembelajaran inovatif. Di dalamnya, saya menggunakan media pembelajaran yang menarik dan juga menggunakan LKPD terbimbing disertai dengan QR barcode yang dapat diakses oleh semua peserta didik. Selama pembelajaran, saya juga menerapkan ice breaking agar peserta didik tidak merasa bosan dan juga merasa lebih segar ketika menjalani pembelajaran matematika. Dan juga di akhir pembelajaran, saya selalu memberikan peserta didik kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka bahas melalui diskusi dan juga presentasi hasil diskusi. Catatan praktik baik dalam aksi ini. Dalam pembelajaran, saya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berkolaborasi dengan teman sekelompoknya. Adapun beberapa manfaat pembelajaran kolaboratif ini diantaranya: 1. Memupuk rasa kebersamaan dan kerjasama. 2. Memupuk rasa tanggung jawab setiap peran. 3. Peserta didik memecahkan permasalahan bersama. Dan yang keempat, meningkatkan rasa kepercayaan diri saat menyampaikan pendapat. Dalam proses pembelajaran di aksi nyata ini, saya menggunakan model pembelajaran program based learning.
sehingga peserta didik secara bersama menyelesaikan permasalahan yang diberikan dengan diskusi kelompok dan ditutup dengan penyampaian hasil diskusi melalui presentasi hasil diskusi kelompok. Dalam model pembelajaran ini memungkinkan semua peserta didik dapat menyampaikan apa yang menjadi pendapatnya sekaligus memfasilitasi peserta didik untuk belajar mandiri, berani, kreatif, dan kritis. Selama menerapkan aksi ini, tentu saja saya tidak luput dari tantangan. Beberapa di antaranya, yang pertama, masih ada peserta didik yang belum mau bekerja sama dengan maksimal, cenderung pasif dan hanya mengandalkan teman lain. Dan solusi yang bisa saya lakukan adalah memberikan bimbingan secara personal. Dan yang kedua, masih ada peserta didik yang malu ketika menyampaikan pendapatnya, baik melalui diskusi kelompok maupun presentasi. Dan solusi yang bisa saya lakukan yaitu memancing dan melatih peserta didik untuk berani berbicara dan mengemukakan pendapatnya di depan umum sehingga mereka dapat terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Cici Kurniawati. Saya salah satu guru mata pelajaran matematika di SMK Negeri 1 Gesi. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Risa Evitasari yang saat ini sedang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 7. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Risa dengan metode problem based learning sudah sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Semoga sukses untuk Ibu Risa, semoga diberikan kelancaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Dwi Kaima dari kelas 11 Tata Busana 2. Saya adalah salah satu siswi SMK Negeri 1 Gesi. Saya sangat senang sekali belajar matematika dengan Bu Risa. Saya merasa lebih bersemangat ketika Ibu Risa memberikan video pembelajaran yang menarik dan juga merasa pembelajaran menjadi tidak tegang saat ice breaking. Saya dan teman-teman dalam pembelajaran diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat saat diskusi dan presentasi hasil kelompok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video singkat tentang aksi nyata saya dari modul 1.1. Jika bermanfaat, bisa di-share, dan apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.